kajian ilmiahnya, bahasa ilmiah, NPK, mengandung NPK itu apa, itu penting. Tapi kalau ke petani, ke orang-orang tua, jangan kita pakai bahasa yang ini tinggi-tinggi, karena nanti lu bingung, mereka bingung. Jadi bahasa disederhanakan. Misal contoh macam pupuk ini Pak, dia manfaatnya semua, dia untuk tanah, batang, daun, bunga, dan buah satu kali komplit. Jadi Bapak kalau macam biasanya kan kalau macam mau buah beli pupuk sendiri lagi set A, habis itu beli lagi NPK lain lagi, begitu. NPK ini manfaatnya buat apa? NPK manfaatnya buat ini menopang pertumbuhan tanaman. Jadi dia butuh kalium, begitu, itu NPK. Nah terus kemudian berapa persen yang dibutuhkan? Begitu. NPK, tanaman membutuhkan NPK itu di atas 30%. Gitu, 30%. Sementara di eco-farming sendiri itu NPK-nya cuma 5%. Makanya masih tetap harus pakai kimia. Kimia minimal 15 sampai 25%. Begitu. Kecuali dia sudah pernah panen satu kali. Ya tadi saya bilang, kalau Bapak tanam cabai yang paling penting adalah setelah panen, macam sudah beres panen, habis itu cabainya ditebang, tanam ulang lagi. Nah itu baru boleh kita pakai. Kalau pakai eco farming toh saya silahkan. Kenapa? Karena tanah yang sudah disemprot bertahun-tahun pakai kimia itu asamnya tinggi. Asam tinggi itu yang bikin nanti kalau macam cabai itu dia tidak produktif. Buahnya biasa gugur, daunnya keriting karena asam tinggi. Begitu. Coba aja kita minum ini jeruk yang asam. Bisa kan tidak satu itu jeruk ini satu itu? Tidak bisa. Bisanya harus pelan-pelan. Nah itu begitu tanah. Jadi kenapa dia tidak maksimal gara-gara itu. Jadi kita mesti tahu. Itu yang paling penting. Bahasanya harus sederhana. Begitu. Dan petani mereka tahu. Mereka tahu, kalau petani tahu. Yang penting jangan sampai kita datang kita bilang Pak ini dia mengandung ini, ada ini segala macam NPK berapa persen apa segala macam. Nah nanti alasannya bilang begini, kenapa NPK kita cuma 5%? Itu aturan pemerintah. Pupuk non subsidi atau organik juga kebanyakan itu tidak lebih dari 5% NPK-nya. Makanya mesti. Nah solusinya bagaimana? Misalnya begini Pak, saya mau pakainya eco farming saja, saya tidak mau pakai apa-apa lagi, kimia dia sudah tidak mau pakai. Solusinya adalah dosisnya ditambahkan. Dosis tambahkan. Nah takaran eco farming itu satu tangki satu tub hasil fermentasi. Tadi NPK-nya berapa? 5% toh. Jadi anggaplah satu tangki itu kalau dimasukkan satu tub berarti di situ ada 5%. Kalau mau dapat sampai di atas 15% berarti taruh 3 kali tub. Itu kan logika. Saya pakai hitungan logika toh. Begitu. Nah itu yang paling penting. Oke? Sampai sini paham. Jadi kalau double dosis, tapi tetap untuk pemakaian pertama itu harus kimia juga ini ditambahkan. Kimianya nanti di mana? Nanti kita bikin di punya urutan. Nah ini bahasa yang untuk presentasi. Terus kemudian kita yakinkan ke prospekan untuk pembimbingan. Jadi ketika nanti pakai dibimbing. Begitu dibimbing Pak nanti ketika pakai. Paling penting. Jadi kita jangan sampai lepas tangan. Banyak yang sudah kasih tahu langsung lepas tangan kita tuh. Nah, pembimbingan ini sama seperti kita kontrol. Kita memastikan dia pakai atau tidak. Karena banyak juga petani yang dia sok-sok di Jawa tuh paling banyak tuh. Dia bilang saya gagal, padahal dia cuma pakai 1 kali. Orang sakit malaria, dia minum obat 1 kali, sembuh kan tidak? Tidak, baru malaria plus 6 lagi. Tidak sembuh. Jadi harus sesuai dosis. Begitu. Jadi banyak orang yang bilang gagal. Kalau bilang gagal itu antara itu dia tidak pakai sama tadi 5 itu. Iya, cara pakainya. Oke. Nah selanjutnya kita harus perhatikan lagi soal jenis tanaman. Tadi kita bahas soal jenis tanah, sekarang jenis tanaman. Jadi tanaman itu disesuaikan. Kita tanya dulu, Bapak mau tanam pakai apa? Mau apa? Ini mau dipakai di tanaman apa? Karena tanaman itu juga ada 3 jenis tanaman. Tanaman komoditi, tanaman jangka pendek, sama tanaman jangka panjang. Itu terbagi jadi 3. Baru tahu kan? Baru tahu.
Jadi saya juga Tiganya tahu buah, sayur sama tanaman itu terbagi tiga, komoditi biasa sayur mayur apa segala macam. Jangka pendek juga ada yang masuk ke komoditi juga, begitu. Tapi kan tidak semua tanaman itu tanaman komoditi yang tidak dibutuhkan sehari-hari. Di komoditi contohnya sayur-sayuran gitu. Ya, komoditi itu tanaman yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, begitu. Kurang lebih begitu. Terus yang jangka panjang ya kayak macam coklat, kelapa, kopi, apalagi cengkeh, cengkeh, durian. Nah itu. pohon-pohon besar. Nah sebenarnya begini, alhamdulillah kita sudah punya produk slow release. Slow release ini fokusnya untuk ke jangka Panjang. panjang. Nah, Nah, keren sekali. Pak Enos sempat bukan komplain tapi dia bilang kurang berhasil di eco farming tanaman jangka panjang. Nah eco farming, makanya kita tanya dulu, eco farming mau dipakai untuk tanaman apa? Iya. Nah karena tanaman jangka pendek itu metodenya adalah semprot. Kalau tanaman jangka panjang tapi dia mau pakai eco farming, seumpama dia nggak mau pakai slow release, dia maunya eco farming, sistemnya apa? Biopori atau sistem cor. Kita pakai bahasa gampang saja nih, sistem pengecoran, dilubangi. Lubangnya juga pun ada aturan. Jarak ini jarak pohon. Jarak pohon itu minimal 1 sampai 1,5 meter di sudut-sudut. Nah minimal berapa? 4 lubang. Kenapa harus lubangnya berapa dalam? 25 sampai 30 cm ke bawah dilubangi. Kenapa Pak Enos tidak maksimal dia punya durian, pohon pala? Karena disemprot. Nah itu dia tidak meresap sampai, kalau disemprot paling meresap itu cuma sampai 10 cm di bawah. Sementara akar-akar tanaman jangka panjang itu dia di dalam, begitu. Nah tekstur tanah, biasa kita ada yang pernah sering gali tanah yang keras dulu di awal, tiba-tiba berapa senti itu, berapa senti ada tanah lain lagi yang sudah lembek. Nah itu, jadi kalau macam dia mau pakai eco farming untuk di jangka panjang, harusnya bagaimana? Gali sistem biopori atau cor, begitu. Baru kasih bagaimana tanaman jangka panjang, double dosis jangka panjang. Biasanya hitungan tanknya kan 20 liter, itu 1 tub kan. Nah itu kalau bila perlu di awal tuh dia pakai 3 tub paling sedikit. Nah nanti setelah itu, habis itu baru dikasih apa, setengah liter, setengah sampai 1 liter di setiap lubang, 4 lubang tadi tuh, begitu. Nah kalau tanaman jangka pendek, kita harus tanya jangka pendek bisa disemprot, gitu. Aman karena akarnya ada di bawah tanah, begitu. Kalau disemprot pun tanaman jangka pendek, usahakan harus kena batangnya. Kenapa? Karena mulut tanaman itu ada di 1 jengkal, setengah jengkal di atas tanah, itu mulut tanaman, begitu. Itu orang sini paham Pak? Nah itu cara-caranya. Tapi kan alhamdulillah sekarang yang tanaman jangka panjang itu slow release maksimal. Oke. Selanjutnya urut-urutannya. Stop dulu. Boleh stop nanti.